Banyak tips public speaking di luar sana, tapi sebagai pengajar public speaking dan public speaker myself, gue lihat masih terlalu banyak teori, belum banyak tips praktikal yang orang langsung bisa praktek. Dan belajar public speaking guys, nggak bisa sekali belajar lo langsung bisa. Nggak bisa lo nonton video ini doang, terus lo langsung jago public speaking. Karena menurut gue, public speaking itu butuh skill, knowledge, latihan, dan jam terbang. Gue coba rangkum dari pengalaman ngajar dan praktek gue ke dalam 3 part video. Nah, video kali ini adalah part yang pertama. Moga ketiganya bermanfaat bikin lo lebih jago, efektif, dan pede dalam public speaking. Yuk kita bahas di Room for Improvement. Yang pertama, kita mesti paham dulu esensi public speaking, yaitu komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi efektif di sini artinya lo bisa nyampein pesan dengan jelas, relevan, menarik ke audiens lo dengan berbagai channel, hingga audiens lo paham, bahkan bereaksi, dan tujuan komunikasi lo terpenuhi. Panjang ya, I know. Tapi coba gue breakdown. Nyampein pesan secara efektif ke audiens paham hingga memberikan reaksi, dan tujuan lo tercapai. Ini gue pakai teori dasar komunikasi Harold Laswell. Who says what, to whom, in what channel, with what effect. Itu dulu deh yang mesti kita pegang. Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. Nah, kedua, kenali audiens lo. Hal paling penting dalam public speaking bukan kita speakernya. Kita penting, tapi bukan paling penting. Siapa yang paling penting? Audience. So, kenali mereka. Nah, audience menentukan tone kita, pilihan kata, style berbicara, sampai cara berpakaian akan seperti apa. Kita perlu cari tahu audience kita. Perlu kita riset, guys. Apa sih pekerjaan mereka, jabatan mereka, dari mana? Kira-kira apa ekspektasi mereka terhadap materi kita? Nah, cara kita nyampein materi pun bakal nyesuaiin dengan siapa audiens kita. Bayangin seorang Najwa Shihab ketika berbicara di depan presiden dan di depan mahasiswa. Tentu bakal berbeda. Nah, gue selalu bilang sama klien gue, bos kita sebagai seorang public speaker adalah audiens. Nah, bos dari bisnis atau usaha adalah customer. Bos dari politisi atau bahkan presiden seharusnya rakyat. Tapi bos kita sebagai public speaker adalah audience. Ketiga, pahami betul konten lo. Buat ngetes seberapa jauh kita paham materi kita, coba deh pakai prinsip penulisan jurnalistik 5W1H. What, when, where, who, why, and how. Setelah menjawab 5W1H, coba bikin percabangan, khususnya why, how, dan what. Pakai pertanyaan lanjutan. Contohnya misalnya why. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa penting untuk audiens? Kenapa mesti dilakukan? Kenapa mereka butuh? Dan kenapa ini jadi solusi? Untuk how misalnya, gimana cara kerjanya? Gimana efeknya? Gimana pengawasannya? Untuk what, apa sih dampaknya? Apa plus minusnya? Apa hambatannya? Apakah ini penting atau enggak? Dan apa alasan utamanya? Pikirkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari audiens. Nah, ini buat mastiin kita menguasai betul materi kita dan jaga-jaga kalau nanti ada pertanyaan sulit dari audiens. Keempat, tentuin dulu tujuan public speaking kita ini untuk apa. Apakah sekedar menginformasikan? Apakah mempersuasi atau ingin menginspirasi? Gue termasuk orang yang nggak percaya public speaking itu hanya sekedar menginformasikan, teman-teman. Kalau cuma menginformasikan tanpa bermaksud mengecilkan profesi mereka ya, apa bedanya public speaker dengan petugas di bandara yang info pesawat ini mendarat dan terbang? Nah, kita mesti lebih dari sekedar menginformasikan. Dalam public speaking, ada setidaknya 4 tujuan. Menginformasikan, mempersuasi, mengedukasi, dan menginspirasi. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? Ketika kamu pengen menjual sesuatu misalnya, materi kamu mesti bisa mempersuasi orang buat beli atau mencoba. Atau ketika lo pengen nyampein data soal sampah plastik misalnya, lo nggak cuma sekedar ngasih informasi, tapi mesti juga ada tujuan edukasi untuk mendidik audiens dan mempersuasi mereka
agar berperan aktif dalam penanggulangan masalah sampah. Kelima, setelah tahu esensi public speaking, kenal audiens kita, paham betul konten, dan nentuin apa tujuan public speaking ini, selanjutnya kita tentuin cara penyampaiannya. Apakah misalnya mau pakai slides presentasi, ataukah mau pakai gaya TED Talk yang bercerita selama 18 menit dengan bantuan gambar atau ilustrasi, ataukah pidato pakai mimbar, or sharing model town hall, atau bahkan pakai video yang udah direkam sebelumnya. Nah, kita mesti tentuin akan kayak gimana cara atau format penyampaiannya. And I actually brought them here to show you today, and I want you to take a look carefully to see if you can notice a difference. And I know that if you're not a trained brain expert, it's not that obvious, but just take a look, okay? So here's the brain of a non-procrastinator. Now, here's my brain. Nah guys, baru dari situ kita bakal craft public speaking kita kayak apa. Nah, public speaking itu menurut gue adalah seni. Jadi masing-masing bagian di craft sedemikian rupa sehingga jadi karya yang menarik, berkesan, dan berpengaruh di benak audiens. Public speaking yang baik mampu menggerakkan, nggak cuman sekedar menginformasikan. So, dari penjelasan ini bisa kita simpulin, esensi public speaking adalah komunikasi yang efektif. Nyampein pesan secara efektif ke audiens paham hingga bereaksi, dan tujuan komunikasi lo tercapai. Nah, yang kedua, kenali audiensmu. Riset soal siapa aja mereka, apa pekerjaan mereka, kira-kira apa ekspektasi mereka dari sesi kita ini. Yang ketiga, pahami betul kontenmu. Pakai prinsip 5W1H untuk mengetes pemahaman kita sendiri. Breakdown lagi supaya kita makin ngelotok guys soal materi yang bakal kita sampein. Tentuin tujuan public speaking ini untuk apa, ini yang keempat ya. Apakah sekedar menginformasikan, mempersuasi, mengedukasi, atau menginspirasi. Terakhir, tentuin cara penyampaiannya atau packagingnya. Apakah lo mau pakai slide presentasi, ataukah speech format town hall, or format TED Talk, atau rekaman video misalnya. Nah, nentuin cara penyampaian sama pentingnya dengan isi materi public speaking itu sendiri. Guys, ini adalah akhir episode pertama. Di episode kedua nanti, gue bakal share gimana memulai dan mengakhiri public speaking kamu dengan powerful. Yes, memulai dan mengakhiri materi kita dengan powerful. Nah, kita mesti berpikir public speaking itu seperti garis yang ada 3 lingkaran besar, teman-teman. Bagian lingkaran 1 ini buat opening, lingkaran 2 buat info materinya atau daging materinya, dan lingkaran ketiga sebagai closing. Episode ketiga, gue bakal bahas gimana teknik memformulasi pesan dan teknik audiens tetap engage sama kita hingga akhir sesi public speaking kita. Yes, bagian inti. Ini adalah meat-nya, dagingnya, isi sebenarnya dari performance atau public speaking lo. Yang kalau lo gagal nyiapin, speech lo bisa jadi kayak burger tanpa patty. Nah, hari ini gue akan ajarin lo gimana bikin isi public speaking lo nendang, gampang dicerna, dan nggak ngebosenin. Thanks for watching.